berikutnya. Nah, kita lanjutkan dengan kekontinuan fungsi. Nah, saya akan lihatkan demonya dulu. Karena kemarin ini waktu bulan September, Juli Agustus saya udah revisi, jadi banyak yang pakai gambar, sehingga nanti teks di slide-nya bisa dibaca sendiri gitu ya. Oke. Sebentar. Saya mau pindahkan dulu titik C-nya. Nah, ini gini, C-nya di sini lah, enak. Oke. Jangan ngobrol. Nah, perhatikan fungsi ini yang saya gambar ini. Dan ini titik C di sini nggak harus persis berapa angkanya. Ya, katakan di situ juga nggak apa-apa. Di titik ini kita lihat bahwa nilai fungsinya ada ya. Nilai fungsinya ada. Ingat, kalau nilai fungsi itu nggak ada hubungannya dengan limit. Ya betul-betul dari aturan fungsi dihitung. Gitu ya. Kemudian nilai limitnya di titik C, baik dari kiri atau kanan, ada ya. Jadi limitnya ada. Bahkan nilai limitnya sama nilai fungsinya sama. Tingginya sama. Tapi kalau saya lihat di sini, C-nya yang lain. Di titik ini, 4 ya. Nilai fungsinya ada nggak? Yang biru ya. Nilai fungsinya di titik ini 4 nih ya. Mungkin dari jauh nggak kelihatan. Ini 4. Di titik 4 nilai fungsinya adalah yang biru. Kelihatan nggak? Limit kirinya ada nggak di 4? Ada ya? Berapa? 2. Limit kanannya ya 2, sekian, itu hampir 3 ya. Limitnya nggak ada. Karena dari kiri dan kanan beda. Nilai fungsinya ada. Nah, yang gitu jelek. Pokoknya limitnya nggak ada, udah buang. Kemudian fenomena lagi yang lain di sini. Susah. Pas loh. Di titik berapa ini? 4, 6. Di titik 6 nilai fungsinya ada. Yang biru. Nilai limitnya juga ada. Setinggi yang merah di sini. Nah, ini juga masih jelek karena nilai fungsi dengan nilai limit berbeda. Nah, yang bagus itu kayak di titik sini. Di titik sini C-nya nilai limit sama nilai fungsi sama. Nah, kalau terjadi nilai limitnya ada, nilai fungsinya juga ada dan sama, itu dikatakan fungsi tersebut kontinu di titik itu. Jadi di grafik ini dia kontinu di titik yang manapun kecuali di 4 dan 6. Ya. Jadi kalau kontinu tuh kalau di grafik kelihatan grafiknya nyambung karena nilai limitnya sama nilai fungsinya samaan. Itu nyambung. Oke, itu konsep kekontinuan. Coba kita lihat lagi gambar ini. Kalau di 1 ini kontinu tidak? Tidak, limitnya aja nggak ada. Di 2 limitnya ada. Tapi nilai fungsinya beda. Dua-duanya ada, limitnya ada, nilai fungsinya ada, tapi beda. Jadi dia tidak kontinu juga. Di 3, nah ini nilai limit sama nilai fungsi sama. Kontinu, gitu ya. Kalau di ujung-ujung, katakan ini darah definisinya hanya 0 sampai 4. Artinya di luar 4 dan di kiri 0 nggak ada. Nah, gimana kekontinuan di ujung? Tetap kalau grafiknya nyambung gini, itu dikatakan dia kontinu. Udah sembuh kamu? Udah sehat? Makanya harus lari di Saraga. 16 keliling lah. Ya pelan-pelan. Oke. Di ujung ini kan nyambung. Nah, kalau di ujung hanya limitnya dilihat sepihak. Ini kita lihat di ujung kiri limit apa? Ini limit kiri atau limit kanan? Di 0. Limit kanan ya. Dari kanan 0 kan. Limit kanannya
dengan nilai fungsinya sama. Gitu ya. Kalau limit kanannya dengan nilai fungsinya yang biru ya, bukan yang merah kosong, bukan. Yang biru penuh. Nah, ini limit kanan di 0 dengan F0 nilai fungsi di 0 sama. Maka itu masih dikatakan kontinu untuk di ujung. Demikian juga ujung kanannya. Kalau dari ujung kanan berarti ini limitnya limit kiri ya. Limit kirinya ada ini. Nilai fungsinya juga ada. Tapi beda. Enggak kontinu di 4. Meskipun limit kirinya ada. Nilai fungsinya ada. Tapi karena enggak sama, enggak kontinu. Oke, itu adalah saya nggak akan bacakan ini, langsung aja ini. Sebuah fungsi f dikatakan kontinu di titik C bila nilai fungsinya ada, nilai limitnya di x mendekati C ada, dan harus sama. Itu baru dikatakan kontinu. Grafiknya tadi ya, yang tadi bahwa dia akan nyambung grafiknya, nggak terputus di situ. Kemudian kan dikatakan kontinu kiri kalau limit kirinya sama dengan nilai fungsinya. Dikatakan kontinu kanan jika nilai fungsinya sama dengan limit kanannya. Coba kita lihat kembali ini. Yang di 1, C-nya 1. Dia kontinu kiri enggak? Hah? Hah? Kontinu kiri enggak? Lihat limit kirinya sama nilai fungsinya sama enggak? Beda, limit kirinya 0 kan? Nilai fungsinya 1. Kontinu kanan enggak? Hah? Enggak, iya gitu. Gimana sih? Hah? Iya, enggak. Lihat, limit kanan di 1 dengan nilai fungsi di 1 sama enggak? Berarti kontinu kanan. Ini kontinu kiri enggak? Kontinu kanan enggak? Tah, udah mulai paham. Di 3 kontinu kiri enggak? Kontinu kanan? Ya, jadi kontinu ya kalau kontinu kiri kanan. Di 4 kontinu kiri enggak? Ya, kontinu kiri enggak ya? Enggak bisa bilang kontinu kanan karena limit kanannya enggak ada. Karena dari definisinya hanya 0,4 begitu. Oke. Kira-kira intuitifnya udah tahu. Jadi untuk memeriksa kekontinuan fungsi f di titik C itu caranya boleh pakai yang kiri, hitung nilai fungsinya harus ada. Begitu nilai fungsinya nggak ada, udah nggak kontinu, nggak usah dilanjut. Kalau ini ada, hitung juga limit x mendekati C-nya. Kemudian kita lihat sama nggak. Kalau sama baru kontinu. Boleh juga pakai limit kiri kanan. Hitung dulu ini kan gampang nggak pakai limit-limitan. Aduh. Kemudian hitung limit kirinya, hitung limit kanannya. Kalau ini semuanya sama, baru kontinu gitu ya. Jadi kalau kiri ngitung limitnya nggak pakai limit kiri kanan, kalau ini pakai limit kiri kanan. Terserah, ya. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang kolom kiri atau kolom kanan? Oke, coba kita lihat ini. Buka aja ini mah, gampang. Periksa kekontinuan fungsi f di titik x sama dengan 2. Jadi kita periksa dulu nilai F2. F2 berapa? Hah? Kalau F2 itu betul-betul nilai fungsi di 2, nggak pakai limit-limitan. Berapa? 5 ya. Karena kalau x-nya 2, ini y-nya atau fx-nya 5. Oke. Beres. Sekarang kita periksa limitnya di 2. Kalau limit di 2 tuh hati-hati, kita ngelihatnya untuk X di luar 2, di kiri kanannya ya. Kalau ini titik 2, X menuju 2 dari kiri dan dari kanan. Harus pakai limit kiri kanan nggak ngitungnya? Selalu boleh, kalau pakai limit kiri kanan mah selalu boleh. Tapi perlu nggak di sini? Nggak usah, karena kalau ini titik 2, di kirinya berlaku aturan yang ini kan. Di kanannya juga berlaku aturannya ini. Aturannya sama.
Kecuali ada mutlak, ada apa harus dibuka dulu ya. Oke. Ini berarti fx-nya kalau limit ini berarti kita nggak melihatnya di 2, tapi menuju 2. Kalau menuju 2 berarti x-nya bukan 2 pakai aturan ini. Gitu. Biasa difaktorkan di depan udah ini namanya coret-coret dapat 4. Nah, dari sini maka ini dikatakan tidak kontinu di 2. Oke? Yang nyalain mah nggak akan keburu, nyalinnya nanti di rumah aja. Gitu ya. Kasihan yang nyalin. Bukalah sebentar. Kalau digambar, yang ini gambarnya jangan dari sini, tapi dari fungsi ini. Asal jangan X-nya 2. Kalau digambar itu seperti ini ya, nilai fungsinya 5, nilai limitnya 4. Gitu. Oke? Ngebut kalau yang nyatet ngebut. Nanti kita nggak keburu. Kalau nggak keburu kuliahnya sampai jam 11. Ngapain difoto kan udah ada. Hah? Tinggal dibuka di diktatnya. Udah? Udah ya? Kalau satu-satu ini tinggal diklik, yang hijau tuh bisa diklik. Ngapain? Kalau yang kuning mungkin perlu ya. Oke. Jenis-jenis ketidakkontinuan. Ini perhatikan grafik Y sama dengan sin theta per theta atau sin X per X, terserah variabelnya. Ini nggak konsisten ya. Di sini theta, di sini T. Ini juga theta, cuma kepotong gambarnya. Sin theta per theta tuh grafiknya seperti ini. Limitnya kalau X lagi. Kalau theta-nya menuju 0, limitnya 1. Gitu ya. Dia jelas tidak kontinu di 0. Karena apa? Nilai fungsinya di 0 nggak ada. Sin 0 dibagi 0 nggak ada. Nah, tetapi yang seperti ini jadi limitnya nggak ada. Limitnya ada, tapi nilai fungsinya beda. Bahkan nggak ada di sini nilai fungsinya. Yang seperti ini bisa dihapuskan ketakontinuannya dengan cara ditambahin seperti ini. Didefinisikan. Kalau tetanya 0, didefinisikan 1 nilai fungsinya. Jadi kalau ditambah ini, berarti di 0 nilainya 1. Ini penuh jadi buletannya. Nah, yang seperti ini, yang limitnya ada, itu dinamakan discontinue yang terhapuskan. Artinya kalau limitnya ada, ya udah nilai fungsinya didefinisikan segitu juga. Sehingga jadi continue. Ya. Oke. Ada juga discontinue-nya seperti ini, ketidakkontinuannya. Limit kiri sama limit kanannya beda. Nah, ini mah nggak bisa terhapuskan. Gitu ya, namanya discontinue loncat. Ada juga yang limitnya jadi tak hingga di titik tertentu. Ini discontinue tak hingga. Yang ini osilasi terus, discontinue osilasi. Yang banyak muncul hanya yang ini aja istilahnya. Jadi nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya nggak ada atau beda. Nah, kita definisikan ulang supaya nilai fungsinya di titik itu sama dengan nilai limitnya. Jadi continue. Jadi yang ini aja yang pentingnya. Yang ini lupa juga ingat sendiri, ya discontinue osilasi itu. Yang ini discontinue tak hingga. Ya, yang keras. Yang punya limit kanan sama limit kiri dan sama. Yang punya limit. Kalau ini juga punya limit. Limit kiri punya, limit kanan punya, enggak terhapuskan. Yang punya limit itu namanya discontinue terhapuskan. Dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di situ
sama dengan nilai limitnya. Ya tentunya diganti itu ya, fungsinya ditambahkan atau dimodifikasi. Oke. Nah, dari definisi kekontinuan bahwa nilai fungsi sama dengan nilai limit, ini ada rumus-rumus yang nggak kita buktikan ya. Yaitu kalau punya polinom pasti kontinu di seluruh bilangan real. Polinom bagi polinom namanya fungsi rasional. Itu kontinu di seluruh daerah definisinya. Daerah definisinya itu apa? Ya, seluruh bilangan real dikurangi dengan titik-titik X yang menyebabkan Qx-nya 0. Gitu ya. Yang bawahnya 0, titik-titik X-nya dibuang. Itu daerah definisi fungsi rasional. Dia kontinu di daerah definisinya. Harga mutlak, ingat harga mutlak grafiknya, huruf V. Pas puncaknya di 0, harga mutlak itu nyambung terus kan? Dia kontinu di semua bilangan real. Gitu. Akar pangkat N kontinu. Nanti ini dipakai di soal. Kalau pertanyaan kenapa bisa gini, ya harus dibuktikan ini. Cuma kita percaya aja lah. Pokoknya percaya sama yang kelihatan seperti ini. Supaya bisa percaya sama yang nggak kelihatan. Nah. Kalau kita punya dua fungsi kontinu F dan G, kemudian C dan K bilangan konstanta, maka ini berlaku. Hasil jumlahnya kontinu, hasil kurangnya kontinu, hasil kalinya kontinu, baginya kontinu. Dengan syarat tentunya kalau bagi penyebutnya nggak boleh 0. Kalau 0 nggak terdefinisi. Kemudian akar N dari F semuanya kontinu gitu ya. Kemudian komposisi. Saya nggak akan panjang-panjang di sini ceritanya, tapi intinya gini. Kalau saya punya fungsi F dan G kontinu, maka komposisinya juga kontinu. Gitu ya. Seperti itu aja. Tentunya daerah definisinya harus disesuaikan. Gitu ya. Tergantung F dan G-nya. Dan kalau F dan G kontinu, maka berlaku sifat ini. Ini fungsi komposisi ya. Fx dihitung oleh G. Limit seperti ini, maka limitnya bisa masuk ke dalam ini. Jadi kalau di sini apa bedanya? Komposisinya ditentukan dulu aturannya, baru dihitung limitnya. Kalau komposisi di rendeng gini kan fungsinya jadi lebih rumit gitu ya. Kalau yang kanan kita hanya ngitung limit dari fungsi F, lebih simpel ketimbang limit dari komposisi. Baru oleh fungsi G hanya dihitung nilai fungsinya. Nah boleh dilakukan gini kalau sebenarnya kalau G-nya kontinu gitu. Kalau G-nya kontinu ini bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau dua-duanya kontinu ya apa lagi? Fungsi trigonometri kontinu di daerah definisinya. Sin, cos jelas. Kalau tangen ya tentunya titik-titik yang menyebabkan nilai fungsinya nggak ada itu di luar daerah definisinya. Tapi di daerah definisinya dia kontinu. Kemudian pengertian kontinu di interval buka. Saya tulis di sini. Ambil dulu bawa pennya. Ini kalau I itu sama dengan interval buka AB. Nah, F itu disebut kontinu di interval panjang nulisnya. Sebentar. Di I itu ya kontinu di interval buka AB bila F ini kontinu di setiap titik pada interval I gitu ya. Jadi kalau kontinu di interval buka AB artinya di setiap titik di dalamnya dia kontinu. Kalau I-nya interval tutup
Apa artinya F kontinu? F kontinu di I artinya F harus kontinu dulu di interval bukanya, ditambah syarat F kontinu. Kita lihat gini, ini interval tutup AB, di sini adanya, jadi terdefinisinya hanya di sini. Di A hanya ada limit kanannya aja, limit kirinya nggak ada karena nggak terdefinisi di kiri A. Jadi kalau kontinu di interval tutup di ujung kiri itu malah limit kanannya ya, F kontinu kanan di X sama dengan A. Jangan bingung kok ada di kiri kok kontinu kanan, karena di sini adanya hanya limit kanan. Limit kanan sama dengan nilai fungsi kalau ini ya, kontinu kanan. Tadi kan udah kalau kontinu kanan tuh di sini. Mana tadi? Nah, ini kontinu kiri kanan. Sebenarnya kalau kata per kata saya juga lupa, tapi dilihat dari gambar memudahkan. Kalau kontinu kanan ya di sini limit kanannya sama dengan nilai fungsi. Dan di B harus kontinu kiri ya. Di X sama dengan B. Jadi nanti kalau digambar grafiknya, kalau ini A ini B, di A dan B ini harus nyambung gitu. Nggak boleh kayak gini loncat. Di sini nilai fungsinya sekian, salah nulis. Ininya grafiknya gini tapi nilai fungsinya beda gitu. Di titik C-nya atau di titik A-nya. Ini enggak kontinu, kalau ini nyambung kontinu. Gitu, dari gambar jadi kita bisa merumuskan ini. Harus lama-lama ditangkap pola-polanya gitu ya. Oke, itu adalah ini. Kita lihat. Soal nomor 1 tuh jarang keluar, hampir nggak pernah di ujian. Karena jawabannya nggak tunggal. Membuat grafik yang memenuhi ini bentuknya bisa macam-macam. Kemarin saya ngejelasin di K27, sekarang ngejelasin di kelas ini, gambarnya mungkin beda sama sekali. Tapi memenuhi syarat ini. Jadi karena jawabannya nggak tunggal, kalau dipakai sebagai soal ujian susah ngoreksinya, ya. Oke, kita lihat solusinya. Yang belakang kurang besar enggak tulisannya? Kebaca enggak? Itu si batik Semar. Kebaca. Oke, ini diminta membuat sketsa grafik dari fungsi yang memenuhi 4 syarat ini. Jadi bukan satu-satu ya grafiknya. Satu grafik memenuhi 4-4-nya. Tentunya kita nggak bisa langsung lihat 4-4-nya kemudian digambar. Caranya menggambarnya satu per satu. Syaratnya kita masukkan gitu ya. Coba kita lihat dulu syarat yang pertama. Daerah definisinya min 2 sampai 4. Ya udah saya gambar aja sembarang fungsi asal dari min 2 sampai 4 ya. Oke, saya gambar. Miring ini. Nah, gitu. Kelihatannya lurus ya. Min 2 sampai 4. Min 2 berarti agak kanan. Oke. Grafiknya gimana? Terserah, asal kasih skala dulu. Min 2, min 1, 1, 2, 3, 4. Berarti sepanjang min 2 sampai 4 harus ada nilainya. Paling gampang, ya udah aja gambar grafiknya. Mana? Saya gambar aja grafiknya gini. Toeng gitu sampai 4. Ini harus ada nilainya di ujung-ujung ya.
Oke, itu memenuhi syarat 1 kan? Daerah definisinya min 2 sampai 4. Sembarang aja, mau fungsi konstan boleh, mau lengkungan gimana boleh gitu ya. Boleh juga yang lain, misalkan nggak mau yang ini, maunya saya gini aja, gini, gitu. Kemudian di sini gini, boleh juga kan, belum ada syarat kontinu atau apapun. Ini nggak ada nilainya, ini nilainya di sini gitu. Boleh gitu ya. Itu ya syarat 1. Baik, saya nggak akan yang ini terlalu rumit nanti. Syarat 1 supaya dipenuhi paling gampang. Sebentar, bikin skala lagi di sini. 1, 2, 3, sumbu Y, ini sumbu X. Paling gampang saya bikin aja fungsi konstan. Fungsi konstan aja gini. Kok warnanya nggak mau ganti? Konstan aja gini. Ini juga boleh. Nah, ini juga memenuhi syarat 1. Paham? Sekarang masukkan syarat 2. Nggak mau, nanti supaya nggak terlalu numpuk, saya mau ngasihnya di sini aja. Itu juga boleh ya. Syarat 1 ya. Syarat 2. Di min 2 nilainya harus di min 2, di 0, di 1, di 3, di 4 nilainya harus 1. Saya tandai dulu, berarti ini nggak boleh. Syarat 2 nggak memenuhi. Di min 2 saya tandai dulu di min 2. Di min 2 harus nilainya 1. Nanti ini dimodif yang bawah ya. Ini dulu syarat 2. Di 0 harus 1. Di 1 juga harus 1. Di 3 juga harus 1. Di 4 juga harus 1. Jadi yang biru bawah saya ganti sekarang dengan yang biru ini. Gitulah. Sembarang aja pokoknya syaratnya. Jelek. Habis. Habis. Sepotong-sepotong supaya kalau dihapus enggak sepotong-sepotong belum. Sepotong-sepotong kalau dihapus jadi gampang nanti. Ini gini aja gitu. Ini gini aja gitu. Ini dari sini gitu ya. Nggak nyampe. Bodoh pisan. Gitu ya. Itu syarat 1 dan 2 udah dipenuhi kan? Yang ini udah nggak kepake. Syarat 1 dan 2 dipenuhi. Sekarang syarat 3. Kontinu pada DF, berarti kontinu pada min 2 sampai 4. Kecuali di titik ini. Nggak kontinu. Jadi di min 2 nggak boleh kontinu. Supaya nggak kontinu gimana? Di min 2. Limit kirinya sama nilai fungsinya harus beda ya. Udah aja nilai fungsinya jangan di sini gitu. Gitu. Tadi kayak gini ya. Terus nilai fungsi sini. Jangan, nanti syarat 1-nya dilanggar lagi. Syarat 1 kan tadi harus 1. Yang udah dijendolin tadi jangan diubah. Nah, itu jangan diubah. Berarti yang diubah yang kurvanya. Ini saya hapus, diganti dengan misalkan gini. Gitu ya. Itu di min 2 kan jadi nggak kontinu kan? Memenuhi syarat ini jangan dilanggar lagi. Nilai fungsinya di sini harus gini. Ngantuk lagi, tidur jam berapa? Jam 1. Ngapain? Nanti kalau ngantuk dikasih ini. Sekarang di 0. Di 0 nggak boleh kontinu juga. Tapi nilai fungsinya harus 1. Ya udah saya modif lagi di 0. Di 0 saya bikin gitu. Betul? Nilai fungsinya tetap nggak dilanggar yang tadi. Kemudian dia nggak kontinu di 0. Di 3 juga nggak boleh kontinu. Di 3 nilai fungsinya sekian.
Jangan diubah itu. Udah aja supaya nggak kontinu, saya bikin di 3 misalkan gini. Kenapa ya? Kehapus. Gini aja udah. Beres kan? Gitu ya. Yang jendol itu jangan diubah lagi karena ini syarat 2 tadi. Oke? Syarat 3 udah terpenuhi kan? Oke, syarat 1 2 3 udah. Sekarang syarat 4 mau saya tambah. Limit X mendekati, ini diganti salah soal, min 1 dari kiri. Ya. Limit X mendekati min 1 dari kiri harus 2. Ini nggak memenuhi kalau yang ini ya. Limit X mendekati min 1 dari kiri cuma setinggi ini kan. Harus setinggi 2. Nah, ini saya ganti aja kalau gitu. Yang bagian ini. Ini apa lagi? Ini betul tulisan 1. Min 1 dari kiri harus 2. Saya ganti dengan warna merah ya. Harus ini setinggi 2 di sini. Gitu. Kemudian yang ininya saya bikin gitu. Boleh nggak? Kenapa? Harus kontinu. Di min 1 tadi kan harus kontinu. Nggak kontinunya hanya di titik-titik yang ini. Min 2, 0, dan 3 aja. Jadi ini harus kontinu. Ya udah aja ini dipenuhi gitu. Gitu kan? Betul? Limit kirinya min 2. Limit kirinya 2 ya. Limit kanannya nggak disyaratkan, ya udah dibikin 2. Nilai fungsi ya dibikin 2 karena harus kontinu di min 1. Tambah lagi di 0, limit kanannya 2. Tinggal diubah aja ini. Yang ini betul? Setinggi 2. Diskontinunya jangan diubah-ubah lagi. Itu kan syarat yang ketiga tadi. Jadi ini saya hapus. Gimana ngehapus ini? Nah, ini harus limit kanannya 2. Berarti gitu ya, lubang. Nah, gitu betul? Tambah lagi 3 dari kiri harus 1. Ini nggak boleh yang ini. Ini 3 dari kiri 2 kan? Jadi saya ganti. Tinggal turunin aja itu. Ini biarkanlah gini, yang ini 2 gitu ya. Ini tetap nilai fungsinya di sini jangan diubah karena syarat kedua. Beres, jadi memenuhi keempat sifat di atas. Cuma kalau tiap orang bikin bisa beda-beda ya. Oke? Paham? Memang agak rumit, makin ke bawah syaratnya makin banyak. Kita harus hati-hati begitu ngubah, jangan melanggar ke yang sebelumnya, gitu ya. Oke. Ya ini lebih untuk ke pemahaman teori, kontinu nggak kontinunya. Kalau ini hitungan umum, coba kita lihat. Kalau nggak paham nanya ya. Nanya, jangan diam saja. Dan jangan ditunda, nanti aja gitu. Nggak akan bisa belajarnya ditumpuk. Ya. Pokoknya cepet-cepet. Tahap paling bahagia itu TPB harus cepet lulus. Nanti di jurusan lebih ringan loh. Kalau udah masuk jurusan tuh. Oke, tentukan A dan B agar fungsi ini kontinu di bilangan real. Kita lihat gini. Sebelumnya kita lihat dulu, ini garis bilangan real saya gambar. Di sini fungsinya potong di 0, aturannya berubah gitu, maksudnya bukan potong ya, kayak kayu aja potong, bukan potong. Kemudian di 1, di sebelah kiri 0 berlaku aturannya
Y-nya selalu min 1 ya. Di antara 0, 1 berlaku AX tambah B. Dan di kanan ini selalu 1 fx ya. Nah, masalah limit itu kan harus dilihat dari kiri kanan. Nanti di 0 berarti limitnya ada, kalau limit kanan pakai aturan ini, limit kiri pakai aturan ini gitu ya. Kalau di 0. Nah, kekontinuan itu kan harus ngitung limit, harus ngitung nilai fungsi. Saya akan bagi-bagi dulu yang udah pasti kontinu. Gini. Untuk X lebih kecil 0. 0-nya nggak diikutkan. Kenapa di sini ikut, di sini enggak? Karena di 0 tuh ada masalah limit kiri kanan. Jadi saya nggak mengikutkan 0-nya. Untuk X sama 0 nanti diikutkan. Ini selalu kalau dibagi kasus harus mencakup semua titik di bilangan real. Untuk ini nggak usah digaris bawah. Fx-nya selalu min 1, betul? Nah, ini udah kontinu. Karena apa? Kita lihat di sini. Rumus ini. Ini kalau konstanta kan polinom juga. Betul? Kalau tadi fx min 1 artinya 0-nya min 1, ininya 0 semua. Polinom derajat 0. Jadi kita lihat ini sudah kontinu karena polinom. Gitu. Jadi dipakai rumus tadi karena polinom ya kontinu. Tapi di batas hati-hati, kalau di batas belum tentu di 0-nya karena ada limit kiri limit kanan, bisa beda. Kemudian saya lihat lagi yang udah pasti-pasti. Di antara 0, X-nya 1, Fx-nya selalu sama dengan AX tambah B. Berapapun A dan B-nya udah kontinu karena polinom. Polinom lagi. Kontinu. Karena polinom. Udah pasti. Nggak usah dibukti-buktikan pakai limit lagi. Karena udah ada rumus ya tadi. Untuk X lebih besar 1, Fx sama dengan konstanta lagi selalu 1. Kontinu karena polinom. Tinggal di 0 dan di 1. Nah, kita akan menentukan A dan B supaya kontinu juga di 0 dan di 1. Di yang perbatasannya ini. Kalau di 0 dan di 1 kontinu, ya berarti kontinu di seluruh R. Gitu ya. Nah, kita lihat. Kita evaluasi titik-titik yang pecah seperti ini. Harus dilihat satu per satu. Kita periksa di 0. Aduh, saya geser ke atas ya. Sebentar. Untuk X sama dengan 0. Saya periksa khusus. F0 dulu harus ada. Kalau F0 jangan pakai limit, langsung aja lihat. 0 berapa aturannya? Ini ya. Min 1. Limit kirinya. Kenapa saya ngitung limit kiri, limit kanan? Karena di 0 aturannya berubah. Di kirinya Y-nya sekian, di kanannya Y-nya sekian. Kenapa ngitung limit? Karena syarat kontinu, nilai limit harus sama dengan nilai fungsi. Jadi kita harus ngitung nilai limitnya. Limitnya harus pakai kiri kanan karena di kiri 0 dan di kanan 0 berbeda aturannya. Menuju 0 dari kiri, jadi dari Fx pakai aturan di kiri 0. Jangan di 0-nya ya kalau limit. Di kiri 0 tapi paling dekat ke 0. Selalu min 1. Ini tadi aturannya. Jadi kalau dihitung limit konstanta sendiri. Limit kanannya limit 0 kanan dari AX tambah B kan ya? Masukkan X 0 jadi B aja dapat ya. Nah, dari 3 ini kan pengennya kontinu di seluruh bilangan real. Jadi harus kontinu di 0.
supaya SPY bukan SBY. SPY supaya F kontinu di X sama dengan 0, maka ketiganya harus sama ya. Limit kiri, limit kanan sama nilai fungsi harus sama. Atau B-nya harus -1. Gitu. Sekarang dari A-nya kita periksa kekontinuan di 1. Harus kontinu di 1 permintaan soalnya. Untuk X sama dengan 1. F1 berapa? F1 lihat di sini. 1 pakai yang ini ya. 1. Limit X mendekati 1 kiri dari Fx. Limit X mendekati 1 kiri. Tulisan saya jadi rada bagus ya. Hah? AX tambah B kan ya. Di kiri 1 ini. Sama dengan. Masukkan aja kalau ini mah udah nggak usah ngelihat kiri-kirinya. Kalau memasukkan limit ya masukkan aja 1. A tambah B. Saya ganti B-nya kan udah dapat tadi. Syaratnya limit kanannya juga harus sama. Limit X mendekati 1 kanan. Apa tadi kalau di kanan 1? Selalu 1 di kanan 1 tuh Y-nya. Limit konstanta ya 1. Nah, dari 3 ini di ujian jangan dibulat-bulat gitu ya. Tulis aja. Supaya F kontinu di X sama dengan 1, ketiganya harus sama. Jadi A-1 harus 1. Hah? A sama dengan 2. Beres. Jadi kalau A-nya 2, B-nya -1, ini kontinu di seluruh bilangan real. Sebenarnya intinya cuma ini. Gitu ya. Oke. Yang atas mah udah otomatis, yang kecil 1 antara 0 1 itu udah otomatis. Paham? Ini paham? Kamu kok nggak nerusin ini belajar ini? Terlambat. Oh, terlambat. Mbak, tidur memang jam berapa? Jam 1. Pada tidur jam 1 loh. Iya, TPB sekarang mah kasihan. TPB zaman saya mah nyantai. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewiraan, apalagi ya. Itu kuliah-kuliah santai tuh. Belajarnya nanti aja. Beberapa hari sebelum ujian. Nggak ada tugas-tugas rutin. Yang capek cuma praktikum fisika kimia aja. Tapi ini direkam. Mati. Tapi yang sibuk cuma ya itu aja jadi yang mayor ya. Sekarang mah kayaknya banyak gitu. Oke. Nah, jelaskan mengapa ini kontinu di R. Coba ya. Ini pakai komposisi. Oh, di kelas FTSL kemarin lupa dibahas yang ini. Biarin aja lah. Nasib mereka. Gini. Coba. Fx sama dengan mutlak X kuadrat min 3X. Saya tuliskan sebagai komposisi dua fungsi. F mau saya tulis sebagai komposisi dari G komposisi HX. Jadi bisa dipilih apa G-nya sama H-nya. HX-nya apa? Yang dalamnya X kuadrat min 3X ya polinomnya. GX-nya mutlak X gitu kan. Nah, kita lihat ini HX polinom, berarti udah kontinu kan? Kontinu di seluruh bilangan real. Ini kontinu juga di seluruh bilangan real. Udah ada rumusnya tadi kan ya? Polinom, fungsi rasional, mutlak, itu kontinu. Jadi saya akan pakai gitu.
Nah, menurut rumus komposisi, maka G komposisi H yang sama dengan Fx itu kontinu. Gitu aja jawabannya. Karena ini komposisi dari dua fungsi kontinu, ya hasilnya kontinu. Oke? Nah, gitu. Daripada jauh-jauh, motonya mending duduk sini. Tapi bayar kalau cowok. Oke, satu topik lagi yang cukup panjang. Teorema nilai antara. Saya akan jelaskannya dari demo dulu. Oke. Udah keluar. Oh, keluar. Gini ceritanya. Pelan-pelan. Soal-soalnya rada-rada susah. Teorinya gampang sekali. Gini, saya punya fungsi kontinu yang hijau, ya, harus kontinu. Nanti kalau menjawab soal yang menggunakan teorema nilai antara ini, harus nyebut, meskipun udah langsung soalnya tuh polinom, tapi harus disebut. Jelas itu F kontinu gitu ya. Kalau nggak ada itu dipotong 30%. Gitu ya. Itu baik saya. Dosen lain itu dipotongnya 70%. Aduh, kedengeran dosen lain dimarahin. Soalnya ngarang. Tapi nggak apa-apa, berarti dosen lainnya itu ngelihat video saya juga gitu berarti. Nyontek dia. Oke. Gini, ada fungsi yang kontinu sepanjang interval A sampai B ini ya. Jadi dari definisinya A sampai B termasuk ujung-ujungnya. Harus termasuk ujungnya. Dari definisinya AB tutup. Fungsinya kontinu artinya grafiknya nyambung. Ya, kalau dilihat lah. Nah, kemudian saya hitung nilai FA. FA sekian. FB sekian. Bisa aja FA lebih tinggi, FB lebih rendah ya. Bisa aja terjadi seperti ini. Misalkan grafiknya gini. Grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya. A dan B-nya dari mana? Misalnya A-nya di sini, B-nya saya ambil hanya sampai sini misalkan. Nah, kalau dihitung FA-nya kan, ini FA-nya ya. Ini FB-nya. Ini FB. Gitu. Bisa terjadi FA lebih tinggi dari FB. Nah, ini yang mau diperhatikan ya. Interval di antara FA dan FB. Oke, balik lagi ke demonya. Jadi ini FA nilai Y-nya sekian. FB ini di B nilai Y-nya sekian. Kemudian kita perhatikan interval yang dibentuk oleh FA dan FB di sumbu Y. Nah, teorema nilai antara tuh mengatakan setiap memilih W di sini, ya, W-nya yang mana aja, W-nya mau di situ boleh, di situ boleh. Pokoknya antara FA sama FB. Setiap kita milih W yang manapun, gitu ya. Jadi boleh pilih Warsoma, boleh pilih Warsito. Warsito tahu nggak? Itu yang jualan mie di sini. Yang jualan bakso di sini itu si Warsito tuh. Sohor itu loh. Dari tahun sebelum 2010 dia pindah-pindah dulu deket TI terus maju dia. Kemudian dia mau sewa ke ITB yang Gedung Putih dulu namanya Etito tuh kantin yang rada bagus di sana dulu. Sama ITB nggak dikasih. Kenapa? Diragukan mampu membayar sewanya gitu. Padahal si Warsito ini mantep. Oke ya. Jadi mau pilih Warsito atau Warsoma terserah. Pokoknya W itu di mana aja, ini Warsito di sini, Warsoma mah di sini. Liatin dari atas. Nah, ingat W-nya harus di antara FA sama FB ya. Nggak boleh di sini. Sini nggak boleh. Harus yang interval antara FB dan FA.
Nah, teorema nilai antara itu mengatakan setiap kita milih W di antara FA dan FB, pasti ada titik C di sini, sehingga nilai fungsi C sama dengan W. Jadi ininya ada gitu, dijamin sama rumus ini. Gitu ya. Saya pilih W yang lain, harus ada pasangan C-nya. Tuh, W harus ada di sini, harus ada cewek. Gitu ya. Nah. Di mana aja W-nya, mau di sini boleh. Mana C-nya? Tarik. Nah, C-nya yang ini. Nah, C-nya di sini, nilai fungsinya sama dengan W. Gitu ya. Pokoknya ini kalau lupa, ingat aja main yoyo. Gitu ya. Tuh, ada C-nya. Nah, begitulah ceritanya. Saya sekarang dari grafiknya dilihatkan. Teoremanya mengatakan begini. Misal F continue, harus continue dulu pada interval tutup AB. Lihat gambar yang kiri dulu aja ya. Untuk setiap bilangan W di antara FA dan FB, ini yang saya gambarkan ini, warnanya sebenarnya biru tapi tua gitu ya. Ya FA-nya lebih tinggi nggak apa-apa, FB-nya lebih rendah, pokoknya interval di antara FA FB. Setiap kita milih W di sini, pasti ada titik C di sini, di mana nilai fungsi C, nilai fungsi di C sama dengan W. C-nya bisa lebih dari 1, kayak ini. Sebentar, yang kanan ini Y fungsi X bukan? Yang biru ini. Y fungsi dari X bukan? Ingat kalau fungsi itu 1X harus dapat Y-nya 1. 1X dapat Y-nya 1. Kalau ditarik garis vertikal, motong grafik hanya di satu titik, dimanapun. Ini fungsi bukan? Hah? Fungsi. Fungsi ya. Jadi kalau saya tarik di titik ini, nilainya segini. Di titik ini tingginya sama nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Si Rini itu pasangannya si Warsito, si Rina pasangannya Warsito juga nggak apa-apa, dia pasti fungsi, gitu ya. Nah, oke. Dia fungsi sekali, ya fungsi X. Nah kalau saya pilih W-nya di sini, C-nya bisa dapat 3, yang ini, yang ini, yang ini, gitu ya. Jadi di sini C-nya tuh nggak harus tunggal, bisa lebih dari 1. Tapi yang penting minimal ada 1, gitu. Gitu ya. Oke? Nah, itu namanya teorema nilai antara, cuma itu soalnya yang susah. Sebentar, contoh lagi. Kalau nggak kontinu bisa salah. Lihat, ini fungsi nggak kontinu. FA-nya sekian, FB-nya sekian. Jadi interval yang dibentuk oleh FA dan FB adalah ini yang saya tebalin. Kalau saya pilih W di sini, mana C-nya? Jalan dulu ke sana sampai motong grafik. Jalan, terus jalan gitu. Nggak motong sampai rumah dah. Jadi C-nya nggak ada. Tapi kalau saya pilih W di sini ada. Tapi kalau teorema nilai antara tuh mengatakan W-nya dimanapun, asal antara FA FB pasti C-nya ada. Oke, teorinya gampang, cuma itu sangat jelas gitu dari grafik juga ya. Tapi soalnya coraknya bisa macam-macam. Tinggal 1 halaman lagi kita, tapi lama. Nah, ini ya. Kita lihat soalnya. Saya akan tulis aja, karena kalau dibuka ciluk gitu, langsung plak 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 muncul. Dan kalian mikir dari mana itu gitu ya? Turun dari surga. Jangan, kalau turun dari surga berarti mau manggilin kita. Turun dari surga, balik gitu. Kecuali yang
tuli aja nggak dengar, nggak mau balik. Oke. Gini, saya mau cerita dulu yang lain untuk soal ini. Kalau saya nggak usah ngelihat PX ini, fungsi apapun, kalau ada fungsi gini, di titik A itu nilainya positif, katakan di sini. Di titik B nilainya negatif. Situ. Pasti terdapat akar di antara AB, betul nggak? Kalau ada fungsi, nggak tahu gimana gambarnya, di titik A dia kecil 0, besar di sini. Pokoknya ini berlawanan tanda aja. Di titik B kecil 0. Pasti ada titik di antara AB sehingga katakan titik T itu sehingga dia 0. Benar nggak? Hah? Kalau fungsinya seperti ini benar. Kok nggak ganti warna sih? Nah. Ini kan ini akar tuh yang membuat nilai fungsi jadi 0. Itu akar ya, pembuat 0. Apakah setiap fungsi yang memenuhi ini pasti punya akar? Kalau belum tentu berarti salah. Berikan contoh di mana nggak benar. Hah? Gampang amat. Nih saya kasih fungsinya. Nah gitu di sini. Nah gitu fungsinya. Itu kan nggak punya akar. Di titik A positif, di titik B negatif, fungsinya nggak punya akar. Kalau kontinu baru betul. Akan kita buktikan lewat ini. Gitu ya, lewat soal ini. Paham ya? Jadi hati-hati kalau ada fungsi di satu titik positif, di satu titik negatif, belum tentu punya akar, belum tentu memotong sumbu X. Kalau kontinu betul karena harus nyambung dan gitu. Nah betulnya tuh akan dibuktikan oleh soal nomor 1. Maksudnya akar tadi Pak? Maksudnya akar tadi Pak? Enggak. Untuk penyataan dia punya akar atau enggak? Oh, akar itu apa? Akar itu kalau ini Y sama dengan Fx, akar fungsi itu apa? Kalau Y sama dengan X min 2 kali X min 3, akarnya berapa? Nah, jadi yang menyebabkan Y-nya 0. Atau kalau di grafik, memotong sumbu X. Bukan akar yang itu kayak pohon itu, nggak kelihatan akarnya di dalam tanah. Bedakan juga akar bilangan ya. Kalau akar fungsi itu adalah titik X yang menyebabkan nilai Y-nya jadi 0. Gitu akar. Oke, saya akan jawab soal ini. Itu untuk gambaran aja bahwa kalau ada fungsi satu positif, satu negatif, belum tentu dia punya akar, kecuali kontinu. Kenapa? Kita lihat di soal ini. Saya akan pakai ini sebagai A dan B-nya. Sebut gitu ya. A 0, B sama 1. Sekarang saya hitung fungsinya tuh P di sini ya. PA sama dengan P0 sama dengan berapa? Min 2, betul? PB P1 sama dengan 1. Nggak percaya saya ngitung sendiri. 2. Nah ini lebih kecil. Nggak usah. Kita mau terapkan teorema nilai antara. Setiap memilih W di antara 2Y ini ya, nilai fungsinya, pasti terdapat bilangan C sehingga FC sama dengan W. Jadi di sini saya mau pilih W-nya yang mana aja di antara min 22 kan? Saya pilih atau ambil atau apalah kalau misalkan boleh ya. W sama dengan 1, boleh nggak? Hah?
menurut teorema nilai antara, yang tadi namanya teorema nilai antara ini, menurut teorema ada C sehingga FC sama dengan W, betul? Maka ada, nggak harus C ya, hurufnya apa aja, C anggota di antara AB tentunya, sehingga FC sama dengan 1, sama dengan W sama dengan 1. Ada titik C sehingga nilai Y-nya 1. Betul kan? Tapi buat ngapain? Menjawab soal enggak? Enggak menjawab soal. Karena soal mengharuskan punya akar. Jadi harus menunjukkan ada titik yang nilainya 0 kan kalau akar tuh. Kalau 1 mah bukan akar tuh, itu mah batang atau daun. Ini betul semua pernyataannya tapi nggak ngejawab soal. Coba pergi ke Jakarta gitu. Ngoeng, udah sampai di Garut. Betul gitu ya. Nyetirnya juga betul sampai di Garut tapi nggak menjawab soalnya. Supaya menjawab soalnya gimana? Apa yang harus mau dimodifikasi dari jawaban saya? Tinggal sedikit ubah di sini. Saya harus menunjukkan ada titik yang menyebabkan nilai fungsinya jadi 0. Ya. Kan harus menunjukkan punya akar. Punya akar itu berarti ada titik tertentu yang Y-nya jadi 0. Pilih W-nya sama saya ganti sekarang 0. Boleh nggak? Mau merah kok jadi. Boleh nggak? Nah, menurut teorema nilai antara ada titik C di antara AB sehingga FC sama W sama dengan 0. Berarti C akarnya kan? Ada itu. Dijamin. Berapanya nggak dicari ya. Teorema nilai antara tidak menentukan berapa akarnya. Hanya menjamin gitu. Kayak di kelas ini gitu. Di kelas ini ada setan. Di mana setannya? Nah, teorema nilai antara nggak bisa membuktikan itu, tapi meyakinkan pasti ada setan yang lagi ngomong. Bukan saya, dia lagi ngomong sama setan lain. Jadi ingat, teorema nilai antara tidak mencari akarnya, tapi hanya menjamin. Mencari akarnya nanti ada metode lain. Ya. Kita nggak akan sampai ke sana. Nyampe mungkin nanti di bab berapa? Oh, akar enggak. Paham nggak ini? Nah, dengan demikian saya jadi F punya akar. Kembali ke pertanyaan dia, tadi punya akar itu apa? Ada titik C sehingga nilai fungsinya sama dengan 0. Itu artinya akar. Paham? Kerasa aneh gitu ya. Dulu saya waktu diterangin guru saya ini kerasa aneh. Moga-moga sekarang nggak aneh gitu. Karena waktu itu saya merasa aneh, kemudian saya pikir, guru saya ini jelek nih, saya sampai nggak paham. Gitu ya. Oke. Sekarang sama gitu ya kejadian. Paham nggak? Yang belakang paham nggak? Nggak yakin itu. Neng, krim dela apa? Itu. Paham nggak? Kamu yang krim dela apa? Hah? Nggak jelas, yang keras. Kayak suara malaikat yang manggil aja. Saya nggak dengerin suara malaikat mah. Nggak pahamnya di mana? Lihat langkah per langkah. Saya pilih A dan B, ngitung ini PA min 2, PB 2, paham nggak? Nah, teorema nilai antara itu mengatakan setiap saya milih bilangan di antara ini, saya kembalikan dulu milihnya, misalkan ini. Oh ya, targetnya dulu ya. Targetnya tunjukkan punya akar. Berarti carilah jaminan
ada titik, nggak harus C ya, titik T gitu, supaya 0. Itu targetnya, harus menunjukkan ada titik yang nilai fungsinya 0. Itu paham nggak dulu? Menunjukkan ada akar itu artinya menunjukkan ada titik yang nilai fungsinya 0. Paham? Nah, sekarang saya pilih gini, pilih W-nya 1,5. Boleh nggak? Harus di antara ini. Pilihan W itu yang mana aja di antara ini? Nah, teorem nilai antara yang langsung kita pakai itu mengatakan pasti ada titik C di antara AB sehingga FC sama dengan W, sama dengan 1,5. Atau ini 1,5. Betul itu. Tapi kan saya maunya menunjukkan nilainya bukan 1,5 tapi 0. Jadi saya jangan pilih 1,5. Ini betul tapi nggak menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaan harus ditunjukkan ada titik yang menyebabkan fungsinya jadi 0. Pilih, kalau gitu pilih W-nya 0. Ya, ini 0. Boleh nggak milih 0? Boleh kan di antara ini? Nah, ini mah ada C-nya dijamin sama namanya teorema nilai antara supaya ini. Jadi, ini 0. Nah, berarti kalau gini apa? Berarti C ini akar dari F. Gitu, selesai. Nanti bentar lagi ya. Awal-awal yang ini aneh-aneh gitu kerasannya. Soal nomor 2. Ya? Kalau yang 2 itu masuk ke diantaranya misalnya pilih 2 sama 2. Teoremanya kita lihat. Boleh. Mau ujungnya juga. Tapi kan kita nggak mencari titiknya berapa persis. Hanya jaminan aja ada C. Bisa terjadi di ujungnya. Nggak dibilang ini harus intervalnya jadi buka, nggak. Oke, nomor 2. Oh ya, salah lagi. Kemarin saya menjawab di kelas FTSL, salah ini kayak gini. Di mana? Kurang, bukan salah. Ini 7 nilainya. Karena nggak memeriksa dulu ini kontinu enggak. Meskipun polinom otomatis kontinu harus ditulis. Jadi sebelum pakai teorema nilai antara, di sini tambah dulu kalimat. Jelas itu. PX kontinu. Karena polinom. Kalau ini nggak ada jadi 70 nilainya. Masih baik. Dulu saya jangan cerita lah, dosen saya udah ada di sana, nanti datang lagi. Tapi mau tanya, aku masih nggak ngerti polinom itu apa. Oh, polinom. Baca lagi ke depan. Di kuliah hari pertama itu. Polinom tuh yang bentuknya tadi juga udah dimunculin. Mana ya? Nah, yang kayak ginian polinom. Akar X, sin X, cos X, tangan X. X pangkat 1/10. Kalau ini kan pangkatnya bulat semua. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat N. Kalau misal ada pangkat yang enggak bulat, Pak. Bukan polinom. Ini langsung otomatis bukan polinom. Mutlak bukan polinom ya. Maksudnya pangkat 1 tapi dipagar supaya nggak kabur. Tapi dipagar juga, ya. Kalau nggak dipagarin nanti kayak dulu waktu Tommy Soeharto ditaruh di Nusa Kambangan, katanya di penjara, tahu-tahu kecelakaan lagi main speedboat di laut gitu. Oke, nomor 2. Aduh, satu soal 15 menit, bayangkan ini ada 5 soal 1 jam. Mending yang nomor 3 sama 5 itu lama nanti. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya. Oke ya. Lihat lagi soal ini.
tunjukkan fungsi ini, polinom juga fungsi, mempunyai minimal satu akar real. Ya kayak tadi aja, betul? Kan tadi juga polinom ditunjukkan punya akar. Cuma di sini A dan B-nya belum diberikan. Oh ya, ini dulu suka lupa. Jelas ya? Jelas P kontinu, PX atau P karena polinom. Kasih tanda. Jangan lupa ya. Ini suka lupa loh di ujian, nilainya jadi 70. Padahal cuma nulis gitu aja. Kalau diberikan di sini sin X, jelas fungsi trigonometri kontinu gitu ya. Pokoknya meskipun udah jelas, nanti kalau nggak ada tulisan itu, yang ngoreksi itu bilang potong 30%, protes waktu itu. Mahasiswa protes, maksud saya itu kan udah jelas. Ya kan ada di kepala gitu. Yang dikoreksi, yang ditulis. Jadi nulisnya harus rapi. Rapi dalam arti bukan tulisannya bagus. Kalau tulisannya bagus saya nggak lulus. Harus jelas ya, seperti wartawan Kompas nulisnya. Maknanya harus jelas. Jangan bermakna ganda itu. Oke. Ini sama dengan soal sebelumnya, cuma AB-nya belum diberikan. Tapi karena mau menunjukkan ada akar, maka saya berusaha mencari titik A dan B yang nilai PX-nya satu positif, satu negatif, betul? Supaya nanti bisa pilih W sama dengan 0 tadi. Jadi saya pilih supaya negatif gimana ya? Pilih aja X-nya negatif ya. Min 1 juta gitu kan. Pasti ini negatif kan. Min 1 juta pangkat 5. Min 1 juta pangkat 3. Oh ini negatif kalau X-nya negatif itu ya. Jadi pilih. Jangan. Kita enggak lagi datang bulan. Pilih A sama dengan. Ya jangan min 1 juta ting lah. Min 1000 aja ya. Capek nulisnya. Maka P min 1000 kita hitung tak males ngitungnya juga, yang pasti kecil 0 kan, boleh gitu. Kalau udah angka aja di ujian diketik tek gitu boleh lah, kalau cuma angka menunjukkan negatif. Tapi baiknya ditulis lengkap, tapi nggak usah dihitung sekian pangkat 5 ditambah ini. Paling kalau mau ditulis gini, min 1000 pangkat 5 ditambah 4 kali min 1000 pangkat 3 min 7 kali min 1000 itu ya, ditambah 14, pokoknya negatif. Yang penting tuh negatifnya itu. Sekarang pilih B-nya berapa supaya positif. 0 aja gampang tuh ya. P0 sama dengan 14 besar 0. Betul? Pilih W sekarang atau ambil W supaya menunjukkan akar, pilih W-nya 0. Boleh enggak? Harus di antara dua nilai ini. Nah, jelas lagi W di antara P min 1000 dan P0 kan ya? Betul? Harus di antara dua nilai Y itu, nilai polinom. Udah paham belum sekarang? Nah gitu ya. Pokoknya kalau kuliah onsite itu bisa dilihat mukanya yang belum paham dikira-kira. Kalau online tuh nggak ketahuan, terus aja ngomong. Gitu ya. Nah, menurut teorema nilai antara di ujian nggak boleh disingkat gini, disingkat nilainya minus. Jadi kalau benar nilainya minus 10. Menurut teorema nilai antara ada, nggak usah C ya, apa aja ada apa? V boleh. Di antara berapa? AB min 1000,0 sehingga nilai fungsi di V sama dengan W sama dengan 0. Jadi F
V sama dengan 0. Jadi jadi V akar dari F. Atau F punya akar. Gitu, udah. Dijamin. Berapa akarnya? Nggak dihitung di sini. Hanya jaminan ada gitu ya. Siapa yang udah paham? Cuma beberapa orang. Tapi nggak apa-apa. Setiap yang ngacung umumnya 5 itu mewakili teman di kiri kanan dan belakang depan. 5 ya. Lengkap. Kamu mewakili yang di kirinya, belakangnya, di kanannya setan, di depannya setan. Aduh, saya ada di depannya, cilaka. Oke, sekarang yang rada susah. Aduh, tinggal 20 menit waktu kita. Panjang nomor 3. Jangan lupa ngisi daftar hadir ya. Saya mah sebenarnya daftar hadir nggak saya hitung-hitung. Cuma mungkin nggak tahu, ITB juga nggak ngitung lah. Kalau sebenarnya kalian baca dulu diktatnya gitu. Sebelum kuliah, malam dibaca. Ini mah paham semua, tidur lagi aja gitu. Semua, tapi kalau bisa semua tidur lagi. Jadi saya ke kelas, nggak ada mahasiswa, saya juga balik lagi tidur juga. Gini, saya mau menjelaskan dulu istilah titik tetap. Jadi soalnya jangan dibaca. Supaya nggak kebaca, di scroll. Nggak bisa. Gini. Coba perhatikan fungsi ini. X kuadrat. Kalau yang dinamakan titik tetap itu yang memenuhi ini. F di titik X. Atau jangan X lagi lah. T nilainya sama dengan T sendiri. Berapa T-nya di sini? Yang nilai fungsinya, Y-nya sama dengan si X-nya sendiri. 8. Berapa? 1. Karena apa? F1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. F1 sama dengan F1 sama dengan 1 gitu ya. Berapa lagi? 0 ya. F0 0. Oke. Sekarang kalau fungsinya Fx sama dengan X, Y sama dengan X. Titik tetapnya berapa? Semua bilangan real ya? Sekarang saya mau ngasih grafik kalau gitu. Lumayan. Ini kayaknya tahun ini anak sipil bisa kalah loh sama anak FITB rata-ratanya. Kalau ngelihat dari yang ngejawab ya. Pokoknya kalian kalau rata-ratanya lebih besar dari anak sipil nanti dapat hadiah. Karena saya udah ngasih tahu ke anak sipil kalau tahun ini kalian sampai kalah sama FITB kalian harus bayar. Kalau dia menang mah udah bagus aja, kalian kalah ya nggak dapat hadiah aja. Tapi kalau kelas ini menang, kan saya dapat hadiah ya sana ya sebagian bagiin lah di sini. Ini tadi Y sama dengan X saya gambar. Semua titiknya titik tetap ya, semua bilangan real kan? Kenapa? Karena kalau di sini ada titik A, ganti warna kok nggak mau. Kalau di sini ada A, nilai FA-nya A juga kan? FA sama dengan A juga. Ini Fx sama yang biru pakai biru. Fx sama dengan X. Kalau sekarang ada grafik lain, fungsi lain, gambarnya gini. Ya, ini fungsi Gx gitu.
Titik tetapnya mana? Fungsi G. Kalau yang biru kan semua titik, berapapun X-nya titik tetap. Kalau yang G titik tetapnya mana? Nebak aja, udah digambar grafik gitu, nebak. Yang berpotongan kan? Kenapa? Karena di titik potong, ini di titik potong, kok ganti warna nggak berdalil. Ini di titik, katakan titik B, FB-nya berapa? FB-nya sama dengan GB juga, betul? Kan berpotongan. Ya, sama dengan B. Karena ini dilalui Y sama dengan X kan? Paham? Yang ini juga sama. Kalau ini titik T, nilai Y-nya di sini T juga, betul? Jadi titik tetap itu kalau di grafik yaitu perpotongan grafik tersebut dengan Y sama dengan X, betul? Kali lagi, titik tetap dari suatu grafik yang bukan Y sama X ya. Kalau Y sama X semua titik tetap. Titik tetap dari sebuah grafik atau dari sebuah fungsi G, tak lain adalah titik di mana terjadi perpotongan dengan Y sama dengan X. Tapi titik tetap tuh ininya ya, X ini. T-nya, B-nya ini. Paham? Tulis kalau paham. Saya tulis. Jadi titik tetap dari Gx itu fungsi G adalah absis itu X ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi titik tetap dari Gx adalah absis dari perpotongan Gx dengan Fx sama dengan X ya. Dengan Y sama X. Absis itu berarti bagian X ya. Jadi ini perpotongan bagian X ya, ini titik tetap tuh. Karena titik tetap tuh si X ya, bukan si Y-nya. Yang dimaksud titik tetap. Nah, coba yang pentingnya untuk menjawab soal nanti. Kita lihat, kalau saya bentuk fungsi Hx sama dengan Gx min Fx atau Hx sama dengan Gx dikurangi Fx sama X ini, kurangi X. Maka di titik tetap tadi dari Gx nilai Hx berapa? Kenapa? Ya hitungnya dari sini. Katakan titik tetapnya T gitu ya. T berarti HT itu kalau bahasa Sunda ini hati berdebar-debar gitu ya kalau cari pacar. Tapi nanti kalau udah lama-lama nggak berdebar-debar, apalagi kalau udah ditolak 6 kali. Untung dapat yang ke-7, cuma galak. Gitu ya. Iya, kalau cari pacar tuh jangan putus asa. Putus asa tuh nanti mati. Cari lagi, masih banyak. Kata wakil gubernur Jawa Barat juga, kalau perlu lebih berpoligami gitu ya. Cewek itu lebih banyak. Biarin aja, dah betul itu kata wakil gubernur. Saya itu bagian yang pengen merealisasikannya, tapi nggak berani. Oke, kalau T titik tetap berarti apa? G titik tetap dari G ya. Kalau titik tetap dari G berarti ini sama dengan 0 kan? Atau terhadap fungsi H semi 0. Kenapa ini 0? Karena kalau ini titik tetap, GT sama dengan T. Ya, kalau T itu titik tetap dari G, maka GT sama dengan T. Atau GT dikurangi T, 0. Nah, ini teknik ini akan kita pakai di menjawab soal ini.
Karena udah dijelasin panjang, saya akan langsung buka jawabannya dari sini. Nggak mau ketang, ini cerita dari awal, titik tetap lagi. Sekarang saya akan ke soalnya. Saya hapus dulu yang barusan. Pasang sila so, itu so, del. Kita jawab soal ini sekarang. Aduh, udah jam segini, sampai 45 ya. Ada kuliah lagi enggak kan? Jam? Oh, di sini juga ya? Aman. Dosennya cewek cowok? Aduh, cowok mah takut. Sebuah titik C disebut titik tetap bila memenuhi ini tadi udah ya. Misalkan F kontinu pada interval 0,1. Saya gambarkan fungsi yang kontinu pada interval 0,1. Jangan gede-gede, nanti tempatnya mau dipakai nulis. Ini 0 sampai 1 di sini. Skalanya dibesarkan. Ini 1. F kontinu sepanjang interval 0,1. Artinya grafiknya harus nyambung. Antara 0,1. Dengan nilai Y-nya di antara 0,1 juga. Jadi Y-nya paling gede 1, paling kecil 0. Di antara ini, di antara ya. Boleh, fungsi ini memenuhi syarat nggak? Kalau saya gambar fungsi gini. Memenuhi ini nggak? Memenuhi ya? Nggak harus ngabisin 0,1 Y-nya. Y-nya hanya terletak di antara 0,1. Oke. Yang lain. Ini memenuhi enggak? Memenuhi ya? Itu? Memenuhi ya? Nah. Sekarang ambil umum aja. Memenuhi enggak? Yang ini memenuhi enggak? Kenapa? Oh ya harus continue, enggak boleh. Ini memenuhi enggak? Memenuhi, oke. Sekarang menjawab ini rada susah, saya langsung kasih aja ya. Harus dibagi beberapa kasus. Ini Y-nya ada di sini. Saya bagi kasus A. Bila nilai fungsi di 0 sama dengan 0. Ya bukan gambar ini. Di 0 nilainya 0 melalui titik ini. Bila ya belum tentu, bila itu belum sampai. Kalau F00, tunjukkan F memiliki titik tetap. Ya 0 titik tetapnya betul. Selesai itu. Jelas 0 titik tetap. Itu kalau F0-nya 0. Kan belum tentu. Sekarang saya kasus lain. Yang B. Bila F 1 sama dengan 1. Bukan yang ini. Karena F1 itu harusnya di sini ya. Tapi kalau terjadi ini. Jelas 1 titik tetap. Kemungkinan ketiga apa? Yang di luar AB, betul? Kemungkinan lain adalah F0-nya bukan 0, betul? Kalau F0-nya 0 kan tadi udah selesai. Bukan 0 berarti haruslah besar 0, betul? Kenapa nggak mungkin kecil 0? Keluar ke sana. Karena ini syaratnya. Nilai fungsinya di 0 bukan 0, ya harus positif pasti. Kemungkinan lain, yang B juga nggak terjadi. Jadi F1-nya berapa? Kurang dari 1 kan? Betul?
Nah, tadi alatnya kalau mau menunjukkan titik tetap, kita potongkan dengan Y sama dengan X. Potongkan dengan Y sama dengan X itu sebenarnya kalau mau menunjukkan titik tetap, dikurangi. Fungsinya kayak tadi GX dikurangi Y sama X, nanti nunjukkan ada akar. Semua teorema nilai antara tuh di bawah menunjukkan ada akar nantinya. Coba ya. Saya sekarang bentuk. Di kasus 3 ya, ini kasus C lagi dikerjakan. Saya akan tunjukkan di kasus C ini, F juga punya titik tetap. Akan ditunjukkan. Ya. Bentuk apa? HX sama dengan fungsi yang mau ditunjukkan punya titik tetap dikurangi Y sama dengan X. Itu sebenarnya mengurangi dua grafik tadi. Sekarang saya hitung. H0 berapa? F0 dikurangi 0 gitu kan? Ini kan? H kucing sama dengan F kucing dikurangi kucing. H kuda, F kuda kurangi kuda. H0 ya F0 kurangi 0 gitu kan? Sama dengan F0. Positif atau negatif? Positif ini kan? Ya. Coba balik lagi. Ini kenapa positif, Neng? Ini kenapa pasti positif, Neng? Yang keras kayak suara malaikat yang manggil-manggil. Nah, nggak boleh kurang dari 0 dan bukan 0 ya. Karena bukan di kasus A. Oke. Berarti paham si Neng teh. H1 F1 kurang 1 kan? F1 nya kurang dari 1 dikurangi 1. Jadi gitu betul? Ini bilangan yang kurang dari 1 dikurangi 1. Ya pasti kurang dari 0 kan? Nah, kita lihat. Oh ya, lupa nulis continue-nya. F continue, Y sama dengan X continue, pengurangan dua fungsi continue tetap continue. Ya, ini tambahkan di sini. Udah aja tulis jelas itu ya. H continue. Sebenarnya ini harus dikasih alasan karena F continue, Y sama dengan X continue. Pengurangan dua fungsi continue tetap continue. F continue diketahui ini polinom selalu continue, pengurangannya continue ya. Nah, ambil lagi W gitu sama dengan 0. Boleh nggak? Boleh kan, H0 positif, H1 negatif. Jelas lagi, jelas W di antara H0 dan H1. Ya. H0 positif, H1 negatif. Jadi di antaranya. Menurut teorema nilai antara ada T gitu ya, nggak usah C lagi lah, T yang lain atau R aja R. Supaya latihan ngomong R, laleur mapai arei gitu. Di antara ininya X ya. 01 sehingga HR sama dengan W. Jadi apa? Kalau demikian HR sama dengan 0. Di lain pihak HR tadi kita masukkan ke sini. HR itu sama dengan FR minus R kan? Ini kan? Kuda, ganti R. Sama dengan 0. Jadi FR sama R. Jadi R titik tetap. Dari F ya. Paham?
Saya satu soal lagi, tanggung ya. Panjang juga. Oke. Satu lagi ini. Aduh, lebih waktu saya biasanya nggak lebih waktu nih. Kalau lebih waktu saya resah. Takut dimarahin dosen berikutnya. Oke, ini cerita soalnya. Pukul 4 pagi, jangan ngobrol. Pukul 4 pagi, seorang biarawan secara perlahan mendaki Gunung Bromo. Kenapa saya pakai biarawan? Supaya jalannya kayak siput, kontinu gitu, naik gunung. Kalau seorang atlet, takutnya dia loncat, naik gunung, tak, 3 kali loncatan nyampe gitu. Ini supaya kelihatannya kontinu, smooth gitu ya. Nah, pergi pukul 4, nyampe sore. Besoknya dari puncak gunung bertapa itu semalam. Pukul 5 pagi turun dan jalannya persis jalur yang sama itu ya. Biarawannya sakti, dia tahu posisi waktu naik, jadi pulangnya persis jalan yang sama. Karena turun lebih cepat, gelundung aja. Jam 11 nyampe. Oke, saya akan gambar dulu di grafik ini. Coba, ini grafik saya menyatakan waktu terhadap ketinggian. Ketinggian ini ya, ketinggian. Katakan tinggi gunungnya dari kaki gunung itu setinggi L. Itu puncak gunungnya L. Berarti waktu naik pukul 4 dia ada di mana? Tingginya berapa? 0 ya. Ini asik pisan di luar. Oke ya. Udah jadi nggak ngantuk, untung. Tapi saya takut orang tuanya yang pengacara dituntut. Ya gimana nih, nanti kuliahnya di penjara, di Sukamiskin kita. Oke, pukul 4 posisinya di mana tingginya dia? 0 kan? Jadi pukul 4 dia ada di sini. Sore dia setinggi L, betul? Jadi sore yang nggak tahu jam berapa, ini sore. Katakan ini sore. Pokoknya di atas jam 12 sore itu. Dia ada setinggi L. Ini ya. Nih, sore dia ada di sini. Kok jadi hitam? Nah, ketinggian si biarawan, katakan dia naik terus ya, enggak naik, turun, enggak ya. Jadi grafiknya enggak mungkin kayak gini. Ini dia naik, melorot lagi, enggak naik terus. Naik terus kita nggak tahu grafiknya gimana, ya anggap aja kayak gini yang wajarnya. Makin lama dia makin pelan gitu ya. Kalau gini agak nggak wajar. Makin lama makin cepat dia. Bisa juga kan kalau atlet kan lari pelan-pelan dulu, gitu. Nah ini saya namakan fungsi Ft. Jadi Ft itu menyatakan ketinggian biarawan setiap saat. Dengan saya punya F4 sama dengan 0, F sore sama dengan L, betul? Paham nggak itu? Nah, sekarang waktu turun. Turun sebenarnya beda 24 jam. Tapi kita pakai periodik di sini. Waktu turun saya gambarkannya pukul 5. Pukul 5
Sebenarnya di kanan ya, beda 24 jam. Dia posisinya di mana? Di L. Ini. Di sini, betul? Turun. Pukul 11. 11 pasti di kiri sore kan ya? Pukul 11. Dia di sini. Nah, jadi waktu turun katakan ketinggiannya setiap saat adalah fungsi G gitu ya. Nah, gitu. Ini G. Jadi GT itu ketinggian biarawan setiap saat, saat naik ya. Ini saat turun. Terbalik. Saat turun. Ini saat naik ya. Waktu naik. Ini waktu turun. Jelas G5 apa? G11. Nah, baru ke pertanyaan saya. Tunjukkan ada titik karena naik sama turun dia jalannya persis sama gitu ya. Kalau siput itu ya persis itu jalurnya. Balik kedua. Nah, tunjukkan ada titik pada jalan yang dilaluinya yang menunjukkan jam yang sama pada saat naik dan turun. Jadi ini naik, kemudian turun. Nah, ada titik nih, di mana nggak tahu, pokoknya ada saat naik jam segitu, saat turun juga jam segitu. Titiknya mana kalau di sini? Perpotongannya kan? Titiknya adalah yang ini. Nah, ini waktunya berapa? Waktunya katakan sebutlah. Sebut aja waktunya apa sih? V gitu ya. Jadi waktu naik dia ketinggiannya segitu, waktu turun jam itu di posisi itu juga. Jadi mau menunjukkan perpotongan dua grafik. Pakai teorema nilai antara. Kalau teorema nilai antara itu biasanya menunjukkan 0. Jadi kita bikin fungsi baru dikurangi F kurangi G. Kalau F kurangi G, nanti di titik ini hasilnya 0 kan? Karena sama. Oke, jadi asumsi sekarang. Merah lagi. Asumsi F dan G kontinu. Bentuk ngebut sekarang karena udah 49. Bentuk apa? HX, HT ya fungsinya sama dengan FT min GT. Boleh bolak-balik. Nah, H4 berapa? Nggak bisa, G mah mulainya pukul 5 kan? Nggak bisa, 4 mah. Salah. Mulai 5 aja saya ngitungnya. Dosennya belum datang. Biarin aja. Sama dengan F5 berapa? Nggak tahu. G5 0 ya? L ya? Jadi ini kecil 0 betul? H berapa lagi yang bisa barengan? 11. F11 dikurangi G11 sama dengan F11 kurangi 0 betul? Besar 0 pasti kan? Sisanya udah bisa? Pilih W sama dengan 0. Pilih bukan V. V sama dengan 0. Jangan. W sama dengan 0. Jelas W di antara H5 dan H11. Maka menurut teorema nilai antara ada V sehingga H ya. HV sama dengan W. Gitu? Udah kayak tadi lagi ini mah. Nah, jadi kita lihat HV itu kan sama dengan FV min GV. Karena tadi H itu kan F min G. Sama dengan 0. Jadi FV sama dengan GV. Ini artinya apa?
pada waktu T-nya sama dengan V, ketinggian saat dia naik dengan ketinggian saat dia turun sama, atau posisinya sama. Ini bawahnya sama dengan yang tadi matematiknya sih. Begitu. Terima kasih.